Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang nutrisi pada karbohidrat dan makromolekul. Nah, karbohidrat merupakan polimer yang mengandung unsur C, H, dan O. Karbohidrat monomer penyusunnya digolong menjadi 3, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan poligosakarida. Sesuai urutan yang tertulis tadi, yaitu monosakarida. Monosakarida mengandung gugus hidroksil atau OH yang banyak sehingga disebut juga dengan polihidroksi. Monosakarida merupakan gula yang paling sederhana dengan rumus molekul CH2ON. Berdasarkan gugus fungsinya dibagi menjadi 2. Yang pertama, polihidroksi atau keton mengandung ketosa. Yang kedua, polihidroksi aldehid mengandung aldosa. Nah, berdasarkan jumlah atom karbonnya, yaitu heptosa, C-nya sama dengan 7, heksosa 6, pentosa 5, tetrosa 4, dan tritosa 3. Merupakan contoh masing-masing dari 2 gugus fungsi, yaitu aldosa dan ketosa. Untuk aldosa dia memiliki CHO, sedangkan untuk ketosa hanya CO sebagai gugus fungsinya. Merupakan contoh masing-masing dari 2 gugus fungsi, yaitu aldosa dan ketosa. Untuk aldosa dia memiliki CHO, sedangkan untuk ketosa hanya CO sebagai gugus fungsinya. Selanjutnya, masih sama dengan pembahasan tadi, yaitu monosakarida. Glukosa atau gugus fungsinya aldosa dikenal dengan nama dektrosa karena mempunyai sifat memutar cahaya terpolarasi ke kanan. Glukosa terdapat dalam gula merah, buah anggur, madu, serum darah binatang. Glukosa merupakan gula pereduksi. Glukosa berisomer dengan galaktosa dan fruktosa. Glukosa banyak digunakan untuk pembuatan permen, biskuit, dan roti. Pada gambar di samping dapat dilihat gugus fungsinya adalah CHO, C, H, dan O. Selanjutnya, galaktosa. Galaktosa tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas. Galaktosa bersifat memutar bidang cahaya terpolarasi ke kanan. Galaktosa memiliki rasa yang kurang manis dan kurang larut di dalam air dibandingkan glukosa. Galaktosa merupakan gula pereduksi. Nah, gambar di samping ini merupakan gugus galaktosa, yaitu CHO adalah gugus aldosa. Dan untuk pembahasan monosakarida yang terakhir, yaitu fruktosa. Fruktosa dikenal dengan nama levulosa atau gula buah karena merupakan suatu ketoheksosa yang bersifat memutar cahaya terpolarasi ke kiri. Fruktosa mempunyai rasa paling manis dibandingkan semua jenis gula. Fruktosa terdapat di dalam gula pasir atau sukrosa, buah-buahan, dan madu. Fruktosa banyak digunakan dalam pembuatan minuman atau soft drink dan sirup. Fruktosa dapat dibedakan dari glukosa dengan reaksi Selivanov. Dan gambar di samping ini merupakan contoh gugus fungsi fruktosa, yaitu gugusnya CO. Kemudian sifat fisik monosakarida. 1. Mempunyai rasa manis, tetapi dengan rasa manis yang bervariasi. 2. Senyawa polar dengan titik leleh tinggi. Yang ketiga, larut air karena banyaknya gugus fungsi yang polar pada strukturnya. Dan yang terakhir atau keempat, berbeda dari senyawa organik umumnya, monosakarida tidak larut dalam pelarut organik seperti di etil ether. Nah, berikutnya adalah oligosakarida. Oligosakarida adalah gabungan dari molekul-molekul monosakarida. Oligosakarida dapat berubah di sakarida, trisakarida. Penggabungan satuan monosakarida melalui suatu ikatan
glikosida. Nah, gambar di bawah ini merupakan contoh ikatan glikosida terhadap galaktosa digabungkan dengan glukosa, yaitu O yang di tengah ini merupakan ikatan glikosida. Disakarida merupakan hasil reaksi dari dua monosakarida yang di dalamnya terdapat satu ikatan glikosida. Disakarida digolongkan menjadi 3, yaitu 1 maltosa, 2 laktosa, dan 3 sukrosa. Selanjutnya masuk ke golongan kedua, yaitu laktosa. Laktosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan galaktosa. Laktosa dikenal sebagai gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan susu ibu. Laktosa juga digunakan dalam pembuatan keju. Laktosa bersifat sebagai gula produksi dan dapat mengalami mutarotasi. Laktosa juga bersifat kurang manis. Gambar di bawah ini merupakan contoh ikatan glikosida tentang reaksi pada laktosa. Selanjutnya tentang golongan yang terakhir atau sukrosa. Sukrosa merupakan disakarida yang terdiri atas glukosa dan fruktosa. Sukrosa dikenal sebagai gula pasir. Sukrosa atau sakarosa merupakan gula tebu atau gula dari buah bit. Selain itu, sukrosa juga terdapat di dalam gula aren, gula kelapa, madu, nanas, dan wortel. Sukrosa bukan merupakan gula pereduksi. Nah, di bawah ini merupakan contoh gambar. Selanjutnya masuk ke golongan monomer terakhir, yaitu poligosakarida. Polisakarida tersusun atas banyak molekul monosakarida. Rumus umum molekul polisakarida adalah C6H10O5N. Polisakarida dibentuk melalui polimerisasi kondensasi. Ada 2 golongan polisakarida, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida mengandung satu jenis monomer, contohnya adalah pati atau amilum, glikogen, dan selulosa. Amilum. Selanjutnya masuk ke contoh homopolisakarida, yaitu amilum atau pati. Amilum atau pati mengandung 2 macam polimer, yaitu semilosa dan amilopektin. Pati banyak terdapat pada kentang, gandum, ubi kayu, sagu, beras, dan jagung. Pati berfungsi sebagai makanan cadangan bagi tumbuh-tumbuhan. Selain itu, pati juga banyak digunakan industri bahan makanan, industri kapsul, obat, jeli, dan gula-gula. Berikutnya adalah glikogen. Glikogen merupakan polisakarida yang banyak terdapat dalam hewan dan manusia, serta sebagian kecil tumbuhan. Glikogen dalam tubuh berfungsi sebagai cadangan energi yang pembentukannya diatur oleh hormon insulin. Dapat disintesis kembali dari glukosa dengan reaksi glikogenesis. Mudah larut dalam air panas dan larutannya dapat mereduksi larutan Fehling. Hidrolisis glikogen dengan asam-asam encer menghasilkan glukosa, sedangkan hidrolisis dengan amilosa menghasilkan maltosa. Itu adalah perbedaannya. Selanjutnya, selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang banyak terdapat dalam tanaman kapas. Selulosa merupakan penyusunan utama dinding sel tumbuhan. Selulosa banyak digunakan dalam industri kain katun atau sutra tiruan. Hidrolisis bagiannya menghasilkan selubiasa. Selubiasa masuk ke dalam golongan disakarida.
tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi dapat dicerna oleh hewan memanak biak seperti sapi dengan bantuan. Untuk selanjutnya masuk ke tahap uji karbohidrat. Uji yang pertama yaitu uji Benedict, menguji keberadaan gula pereduksi. Gula pereduksi adalah gula yang dapat mereduksi, contohnya glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dalam pengujiannya yaitu dengan menggunakan reagen Benedict, natrium sitrat digabungkan dengan CuSO4. Kemudian uji Seliwanov, yaitu menguji adanya aldosa atau ketosa, dapat mengecek keberadaan fruktosa, menguji kemampuan suatu senyawa untuk mereduksi asam hidroklorida atau HCl dan resorcinol. Dan untuk pengujiannya menggunakan reagen Seliwanov yaitu HCl digabungkan dengan resorcinol. Dan untuk melihat hasilnya yaitu untuk negatif akan berwarna bening dan untuk yang positif akan berwarna merah. Masuk kepada uji ketiga yaitu uji iodin. Untuk uji iodin adalah untuk menguji adanya amilum, mendeteksi adanya glikogen, dan biasa digunakan untuk pengujian makanan dan tumbuhan. Untuk reagennya yaitu larutan iodin. Dan untuk melihat reaksi negatifnya akan berwarna kuning, sedangkan untuk yang positifnya akan berwarna biru kehitaman pekat. Berikutnya uji yang terakhir atau uji Molis. Menguji adanya amilum biasa digunakan untuk pengujian makanan dan tumbuhan. Mengidentifikasi adanya gugus hidroksil OH pada karbohidrat. Reagen Molisnya yaitu naptol digabungkan dengan etanol dan digabungkan dengan H2SO4. Dan untuk melihat reaksi negatifnya yaitu berwarna putih, tapi putih lebih ke putih butek ya. Dan untuk yang positifnya berwarna ungu hingga ungu kepekatan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.